Halo semuanya, hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat! Oke adik-adik, oke semuanya. Di video ini, Kak Dori akan menjelaskan pelajaran kelas 8, kelas 2 SMP. Bagi adik-adik SMP dan adik-adik semuanya, yuk belajar bersama-sama. Di video ini, bab 4, persamaan garis lurus, merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Ini merupakan bagian keempat, menentukan PGL melalui satu titik dan satu gradien. Oke adik-adik, oke semuanya. Jangan lupa subscribe, klik merahnya di bawah ini bagi adik-adik yang belum subscribe. Klik loncengnya agar dapat notifikasi video-video dari Kak Dori Hutapea. Like, komen, beri pendapat pada kolom komentar, serta share dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Kita akan lanjut. Satu titik dan satu gradien. Rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, di mana X1 dan Y1 merupakan titik, M merupakan gradien. Kita akan lanjut ke latihan-latihan soalnya. Latihan-latihan soal yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2, negatif 5, dan gradien 7. Kita jawab. Pada soal ini yang diminta adalah persamaan garis, jadi PGL. Persamaan garis lurus melalui titik negatif 2, negatif 5 dan M sama dengan 7. Kita tulis dulu rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Negatif 2, negatif 5 merupakan X1, Y1. Jadi kita ganti Y tetap Y dikurang Y1 negatif 5 dalam kurung negatif 5 sama dengan M, M-nya 7 dikali X tetap X dikurang X1, X1-nya negatif 2. Kita perhatikan dari ruas kiri sama dengan sebagai pemisah. Y dikurang negatif 5. Ada tanda yang berdekatan. Jika ada tanda yang berdekatan, kita kalikan. Y tetap Y, negatif kali negatif, positif 5. Sama dengan 7, buka kurung, X. Kita perhatikan lagi. Ada tanda yang berdekatan. Kita kalikan. Negatif kali negatif, positif. Positif artinya pertambahan. Di ruas kiri tetap Y ditambah 5. Sama dengan, kita perhatikan 7 dikali X tambah 2. Artinya 7 kali X. 7 kali 2. Kita tulis 7 kali X, 7X. Positif dikali positif. Positif 7 dikali positif 2. Jadi positif 7 kali 2, 14. 14. Kita akan jadikan bentuk umum
Bentuk umumnya kan bentuk umum. Y sama dengan MX ditambah C. Kita jadikan bentuk umum. Y sama dengan, kita tulis dulu yang di ruas kanan, 7X ditambah 14. Kita akan pindahkan positif 5, kita pindahkan ke ruas kanan. Dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Dari positif pindah menjadi negatif. Negatif 5. Y sama dengan 7X ditambah 9. Y sama dengan 7X tambah 9. Kita tulis lanjutannya. Lanjutannya, Y sama dengan 7X ditambah 9. Kita juga bisa menjadikan dalam bentuk, kita jadikan bentuk yang kedua. Semuanya kita pindahkan ke ruas kiri. Dari ruas kiri dulu, tetap Y. Tetap. Jadi tidak berubah tanda. 7X pindah ke ruas kiri menjadi negatif 7X. Dari positif 7X pindah ruas menjadi negatif 7X. 9. Positif 9. Pertambahan. Pertambahan artinya positif. Positif 9 pindah ruas ke ruas kiri menjadi negatif 9. Sama dengan 0. Kita awali dari huruf yang terkecil, dari huruf X. 7X bertanda negatif. Kita tulis negatif 7X. Y bertanda positif. Positif Y. 9 bertanda negatif. Negatif 9. Sama dengan 0. Sehingga bentuknya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Tinggal adik-adik pilih salah satu. Bisa dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C, di mana gradiennya kalau bentuk seperti ini terlihat kalau gradiennya M sama dengan 7, C sama dengan 9. Bisa juga mencari PGL dalam bentuk yang kedua. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke adik-adik, lanjut ke soal yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan garis yang persamaannya 3X tambah 5Y sama dengan 15 adalah. Kita jawab. Kita perhatikan. Di soal ini terdapat satu titik dan satu persamaan. Ada kata sejajar. Ada kata sejajar. Maka kita tulis dulu PGL melalui kita panahkan titik 2,3 sejajar, simbol sejajar seperti ini, sejajar, 2 garis miring dengan persamaan 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Dalam persamaan ini kita tentukan dulu gradien, karena mencari PGL melalui satu titik dan satu gradien. Gradiennya belum ketemu. Kita tentukan dulu dengan Y sama dengan. Kita ubah bentuknya
menjadi bentuk umum Y sama dengan 5Y. Posisi kiri sama dengan sebagai pembatas, di sini adalah posisi kanan. Kita pindahkan 3X ke ruas kanan. Di ruas kanan ada 15, kita tulis tetap 15. 15 tidak berubah tanda karena tetap berada di ruas kanan. 3X kita pindahkan dari positif, pindah ruas menjadi negatif. 3X. 5Y. X-nya kita kedepankan. Negatif atau pengurangan miliknya si 3X. Kita tulis negatif 3X. 15 bertanda positif. Positif 15. 5Y artinya 5 dikali Y sama dengan negatif 3X ditambah 15. Y sama dengan, kita tulis dulu yang di ruas kanan. Negatif 3X ditambah 15. Kita akan pindahkan 5-nya dari kiri menuju ke kanan. Kita perhatikan tanda operasi hitungnya. Ada terdapat perkalian. Perkalian. Pindah ruas menjadi pembagian. Dibagi 5. Kita tulis 5. Kita pisahkan satu-satu. Y sama dengan negatif 3/5X. Kita pisahkan satu-satu. Negatif 3/5. X-nya di tengah-tengah. Ditambah. Tambah. 15/5. 15/5. Y sama dengan negatif, kita tulis di tengah-tengah, 3/5. X kita tulis di tengah-tengah. Y sama dengan negatif 3/5X. Ditambah 15 bagi 5, 3. Sehingga kita sudah memperoleh M1 sama dengan M1-nya. Gradien adalah koefisien X. Angka yang di depan huruf X. Berarti kita tulis negatif 3/5. C1 sama dengan 3. Kita perhatikan. Karena sejajar, kita tulis di sini. Di bawah sini ya, Dek, sebenarnya. Karena papannya terlalu kecil, jadi kakak ditulis di sini aja. Karena sejajar, maka syarat sejajar adalah M1 sama dengan M2. M1 sama dengan M2. M1-nya negatif 3/5. Negatif 3/5. Sama dengan M2. Jadi, kita memperoleh M2 sama dengan negatif 3/5. Kita akan gunakan yang M2. Kita lanjut. PGL 1.1 gradien. Gradien sama dengan negatif 3/5. Kita hapus ya. Lanjut ke sebelah sini. PGL 1.2,3 dan M gradiennya yang terakhir M2 negatif 3/5.
negatif 3/5. Kita tulis dulu rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita tulis di sini X1, Y1. Y tetap Y. Dikurang Y1-nya 3. Sama dengan M negatif 3/5. Dikali X tetap X. Dikurang X1-nya 2. Lanjut. Y kurang 3 sama dengan, kita akan kalikan dalam bentuk aljabar kelas 7. Sini kali sini, sini kali sini. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. 3/5 dikali X, 3/5X. Lanjut, negatif dikali negatif, positif. 3/5 dikali 2. Pembilang kali pembilang. 3 dikali 2, 6. Jangan lupa penyebutnya per 5. Kita perhatikan, terdapat pecahan dengan penyebut 5. Kita akan menghilangkan penyebutnya 5 dengan cara kita tarik garis 5. Kita apakan ini? Kita kali atau kita bagi? Di sini kan pembagian. Lawan pembagian adalah perkalian. 5-nya dapat dari penyebut 5, 5. Jadi dikali 5. Kita tulis 5 dikali Y. Di sini kalinya kakak tulis titik. Dikurang 5 dikali 3 sama dengan 5 dikali negatif 3/5X ditambah 5 dikali 6/5. 5 kali Y, 5Y. Dikurang 5 kali 3, 15. Sama dengan, kita perhatikan, 5 dikali negatif 3/5X. 5 sama penyebut 5 bisa kita coret. Coret, coret. Tinggal negatif 3X ditambah 5 dikali 6/5. Kita coret juga 5-nya. Coret, coret. Tinggal 6. 5Y kita akan jadikan dalam bentuk umum Y sama dengan MX ditambah C. 5Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Kita akan pindahkan negatif 15. Tanda operasi hitung pengurangan. Berarti setiap pindah ruas berubah tanda. Dari negatif 15 pindah ruas menjadi positif 15. 5Y sama dengan negatif 3X ditambah 6 tambah 15, 21. Kita akan lanjut ke sini, ke sebelahnya. Lanjut ya. 5Y sama dengan 5Y sama dengan negatif 3X ditambah 21. Y sama dengan
Negatif 3X ditambah 21. Kita perhatikan. Dari perkalian, di sini ada tanda perkalian. Pindah ruas menjadi pembagian per 5. Y sama dengan, kita pisahkan satu-satu. Negatif 3 per 5X. X-nya di tengah-tengah. Ditambah 21 per 5. Terlihat dalam persamaan ini terdapat M sama dengan negatif 3 per 5. Terbukti. Jadi, persamaan garisnya yang ini ya. Y sama dengan negatif 3 per 5X ditambah 21 per 5. Jadi, persamaannya Y sama dengan negatif 3 per 5X ditambah 21 per 5. Dalam bentuk umum, ini dalam bentuk umum, Y sama dengan MX ditambah C. Kita akan jadikan bentuk yang kedua. Hapus ya yang ini. Ini bentuk yang pertama. Bisa ke dalam bentuk yang kedua. Tetap dari sini menuju ke sini. 5Y kita tulis dulu. 5Y sama dengan negatif 3X ditambah 21. Kita jadikan sama dengan 0. Semua yang di kanan pindah ruas ke kiri. Kita tulis dulu yang di sebelah kiri. 5Y, tetap 5Y. Dari negatif 3X pindah ruas menjadi positif 3X. Dari positif 21 pindah ruas menjadi negatif 21. Di sebelah kanannya kita buat sama dengan 0. Kita awali dari huruf yang terkecil. 3X bertanda positif 3X. 5Y bertanda positif ditambah 5Y. Negatif 21 tetap negatif 21 sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk yang kedua. Oke adik-adik, intinya kalau ada satu titik dan satu persamaan dengan kata kunci sejajar, maka kita cari dulu persamaannya. Kita ubah dalam bentuk Y sama dengan. Sehingga kita memperoleh M1 dari persamaan ini. Karena sejajar, maka M1 sama dengan M2. Karena sejajar, maka M1 sama dengan M2. Kita gunakan yang M2. Masukkan ke persamaan yang ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Sehingga kita memperoleh PGL, persamaan garis lurus, dalam bentuk 2. Yang pertama, dengan bentuk umum. Y sama dengan MX ditambah C. Yang kedua, dalam bentuk sama dengan 0. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke adik-adik, oke semuanya, kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis yang melalui 2,5 dan tegak lurus dengan garis
yang persamaannya X dikurang 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita jawab. Kita tulis PGL. PGL. PGL 1 titik 2,5. Tegak lurus. Kita buat tegak lurus. Tegak lurus seperti huruf T terbalik. Tegak lurus. Karena kalau tegak lurus akan membentuk siku-siku. Membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Tegak lurus sama apa? Sama persamaannya. X dikurang 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Dalam soal nomor 3, terdapat kata kunci tegak lurus. Artinya, kita cari dulu M1. Sama seperti sebelumnya. M1 dengan Y sama dengan. Di sini sebelah kiri kita buat huruf Y. Negatif 2Y sama dengan huruf X dan angka 4 kita pindahkan ke sebelah kanan. X dari positif X pindah ruas menjadi negatif X. Dari angka 4 positif pindah ruas menjadi negatif 4. 0 yang di sini tidak usah ditulis. Kalau 0 tidak usah ditulis. Lanjut, negatif 2Y. Artinya negatif 2 dikali Y sama dengan negatif X dikurang 4. Y sama dengan, kita tulis dulu yang di ruas kanan. Negatif X dikurang 4. Dari perkalian, di sini ada perkalian. Pindah ruas menjadi pembagian negatif 2. Y sama dengan, kita pisahkan satu-satu. Negatif X per negatif 2. Dikurang 4 per negatif 2. Y sama dengan, kita perhatikan tandanya. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. X dibagi 2, 1/2X. Lanjut, perhatikan tandanya. Pengurangan kita sebut negatif, miliknya si 4 per negatif 2. Ada negatif, ada negatif. Kita kalikan dikali. Kita kalikan. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. 4 dibagi 2. 4 bagi 2, hasilnya 2. Sehingga terlihat M1 sama dengan setengah. M1-nya setengah. Lanjut. Perhatikan kata kuncinya. Tegak lurus. Artinya, kalau tegak lurus itu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kita lanjut ke sebelah sini ya. Lanjut ke sebelah sini dulu. Kita tulis. Di sini tulis di bawahnya ya. Karena papannya terlalu kecil, jadi lanjut di sebelah sini aja. Karena, kita tulis karena. Tegak lurus. Maka syaratnya kita tulis
dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini rumusnya. M1-nya setengah. Kita tulis setengah. Dikali M2. Kita akan cari M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1. Dari perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Karena pecahan, kita buat baginya titik 2. 1/2. Dari perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Kalau pindah ruas, tandanya tanda operasi hitung berubah. M2 sama dengan pembagian bisa kita jadikan perkalian dengan syarat pecahannya kita balik 2/1. M2 sama dengan negatif dikali positif, negatif. 1 dikali 2, 2. M2-nya sama dengan negatif 2. Kita akan lanjut mencari PGL. Kita hapus ya. M2, kita ingat M2-nya sama dengan negatif 2. Lanjutan di bawahnya ya. PGL melalui titik (2,5) dan M2. Kita gunakan M2 sama dengan negatif 2. Kita tulis dulu. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1. Y1-nya yang ini, titik ini. Titik ini adalah X1, Y1. Jadi Y dikurang Y1. Y1-nya 5. Y kurang 5 sama dengan M-nya negatif 2 dikali X-nya tetap X dikurang X1-nya 2. Y kurang 5 sama dengan bentuk aljabar negatif 2 dikali positif X. Negatif kali positif, negatif. 2 kali X, 2X. Negatif kali negatif, positif. 2 kali 2, 4. Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Dari negatif 5, pindah ruas menjadi positif 5. Y sama dengan negatif 2X ditambah 9. Ini persamaan garis yang pertama, bentuk yang pertama. Jika kita jadikan dalam bentuk yang kedua, lanjutannya di sini. Dalam bentuk yang kedua, Y sama dengan, kita tulis dulu, negatif 2X ditambah 9. Kita jadikan sama dengan 0. Di ruas kanan ada 0. Berarti kita pindahkan negatif 2X tambah 9 ke ruas kiri. Kita tulis dulu yang di ruas kiri, Y. Y tetap Y. Lanjut, negatif 2X. Pindah ruas menjadi positif 2X. Positif 9. Pindah ruas menjadi negatif 9. Sama dengan 0. Diawali dengan huruf X. Di sini 2X bertanda positif. Kita tulis 2X. Y bertanda positif ditambah Y. Negatif 9. Tetap negatif 9. Sama dengan 0. Ini adalah persamaan dalam bentuk yang kedua. Jadi, adik-adik bisa pilih antara satu ini.
Kalau mau ditulis dua-duanya, silakan. Tinggal adik-adik tulis dengan rapi. Oke adik-adik, oke semuanya. Kak Dori telah menjelaskan 3 soal dalam bentuk yang berbeda-beda. Soal yang pertama, 1 titik dan 1 gradien. Soal yang kedua, 1 titik dan 1 persamaan dengan syarat sejajar. Soal yang ketiga, 1 titik dan 1 persamaan dengan syarat tegak lurus. Semoga dari 3 soal yang Kak Dori jelaskan dapat adik-adik mengerti dan pahami. Jangan lupa diulang kembali. Semakin banyak belajar, semakin bisa. Semangat ya. Oke adik-adik, oke semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di-subscribe di bawah ini bagi adik-adik dan bagi semuanya yang belum subscribe, klik merahnya, klik loncengnya agar dapat notifikasi video-video pembelajaran dari Kak Dori Hutapea. Like video-video Kak Dori, beri pendapat pada kolom komentar, di komen, dan di-share, dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat! Salam matematika, bye-bye!